Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pungutan pring, kali ini saya Kang Eko bersama Mas Tony berada di petilasan Raja Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Kita coba masuk ke sana teman-teman, untuk menuju ke tempat petilasannya. Teman-teman pungutan pring, kali ini saya bersama Mas Tony dan Mas Den sedang berada di depan sebuah ruangan, di mana di belakang kita ini sebuah ruangan tempat petilasan dari Raja Majapahit keempat, yaitu Raja Hayam Wuruk. Kita coba sowan ke beliau. Mas Tony siap ya? Siap. Alhamdulillah, mohon doa restunya teman-teman. Monggo Mas Den. Alhamdulillah. Hati-hati. Teman-teman pungutan pring, alhamdulillah kami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sowan ke petilasan Raja Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk, dan saat ini tepat berada di samping petilasan beliau, dan bersama Mas Tony Indigo dan juga ada Mas Den, kita meminta izin di sini untuk menguak suatu misteri yang ada di sini juga. Mas Tony, ngapunten Mas Tony, setelah Mas Tony berada di petilasan Hayam Wuruk, apa yang bisa diceritakan kepada pungutan pring? Jadi gini Mas Eko, waktu saya kan mendoakannya, terus Prabu Hayam Wuruk itu bilangnya gini Mas Eko, yang hati-hati suatu saat kalau yang buat film gitu. Saya kan belum tahu artinya itu apa, kan belum tahu. Apakah betul tempat ini menurut Mas Tony adalah sebuah petilasan? Betul Mas Eko. Ada kejadian apa waktu itu, di zaman itu, di sini Mas Tony? Bentar saya flashback. Jadi ini Mas Tony mencoba untuk masuk ke sebuah dimensi masa lalu tentang ada kejadian apa di sini. Jadi gini Mas Eko, waktu saya flashback ke masa lalu ya, yang saya lihat tempat ini tuh biasanya digunakan
Prabu hanya Murug untuk istirahat, duduk-duduk kalau niku hatinya itu sudah kalau bisa ya. menenangkan diri di sini. Iya betul Mas Eko. Artinya tempat ini adalah sebuah tempat yang digunakan oleh Prabu Hayam Wuruk dikala mungkin beliau dalam waktu-waktu tertentu itu gelisah. Disinilah istilahnya tempat menenangkan diri atau semedi begitu Mas Tony ya. Selain dari keberadaan petilasan Prabu Hayam Wuruk di sini, apakah ada salah satu dari pendamping beliau yang mengikuti? Ada Mas Eko. Siapa itu? Siapa Mas Tony? Bentar. Oh, jadi saya tanyain orang itu, saya itu hanya pengawal Prabu Hayam Wuruk itu. Dan memang juga selalu mengikuti Prabu Hayam Wuruk, termasuk di waktu Hayam Wuruk bersemedi di sini, bertirakat di sini Mas Tony ya. Di waktu masa kepemerintahannya Hayam Wuruk, ada sebuah kejadian apa yang paling gempar di waktu itu Mas Tony? Maaf Mas Eko, saya di sini tuh nggak boleh ceritakan masalah gitu Mas Eko. Iya, mohon maaf Mas Tony ya. Saya coba tanya lagi Mas Tony. Adakah di waktu Prabu Hayam Wuruk bersemedi di sini ada suatu kejadian di situ di mana sosok Gajah Mada juga nimbrung atau bersama Prabu Hayam Wuruk waktu itu di sini? Jadi gini yang pengen bilang itu ya, Prabu Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, apa itu istilahnya, bersemayam di sini. Oh, gini. Gajah Mada sama Prabu Hayam Wuruk kesini tuh karena pikirannya Prabu Hayam Wuruk itu sedang kacau gitu Mas Eko. Jadi beliau bertapa di sini. Artinya waktu itu di salah satu waktu juga Mbah Pati Gajah Mada juga datang ke sini. Iya. Begitu ya. Di tempat ini Mas Tony, ketika sudah berada di petilasan Hayam Wuruk, apakah ada salah satu pusaka yang juga berada di sini, pusaka dari Hayam Wuruk? Ada Mas Eko, satu pusaka itu terpendam di sini Mas Eko, dipendam sama Prabu Hayam Wuruk. Waktu itu pusaka itu digunakan untuk perang gitu, jadi dipendam di sini pusakanya itu. Menurut Mas Tony, ini kan sebuah petilasan begitu ya, artinya bukan makam.
Jadi perbedaannya, kalau makam itu ada sebuah jasad yang dikubur di situ, tetapi kalau petilasan itu adalah sebuah jejak, sebuah jejak, sebuah tempat persinggahan. Menurut Mas Tony, sebetulnya tempat makam atau terakhir masa hidup terakhirnya Prabu Hayam Wuruk itu di mana? Waktu saya lihat Mas Eko, terakhirnya Prabu Hayam Wuruk itu seperti ada yang ngalang-halang gitu untuk melihat secara jelas gitu. Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat ini, Mas Tony, ya, di waktu menjadi raja di Majapahit, hanya dengan 39 tahun beliau bisa mengubah Majapahit sedemikian jaya. Kira-kira menurut Mas Tony, apakah Prabu Hayam Wuruk itu mempunyai ilmu tertentu dalam menangani sebuah keterangan tadi? Kalau saya lihat itu nggak ada ilmu yang tertentu Mas Eko. Prabu Hayam Wuruk itu menggunakan pikirannya bagaimana kerajaan Majapahit itu bisa berjaya gitu. Artinya memang karakter dari Prabu Hayam Wuruk memang cerdas begitu ya? Iya. Menurut Mas Tony, pusaka yang ada di dalam sini ada satu. Kira-kira gambarannya bisa nanti Mas Tony gambarkan pusaka itu? Bisa Mas. Oke.